Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau bekerja dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau akan memberkati kami, setiap kami Tuhan. Biarlah pujian yang kami angkat, kami tinggikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan, Engkau Tuhan berkenan. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir menjamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin tinggikan nama-Mu, kami ingin bersorak Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Allah kami yang Tuhan, yang kami agungkan, yang telah Tuhan menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nikmati ibadah kami ini dan penyembahan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mulai. Haleluya. Amin. Yes. Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Sama-sama. Kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kau Raja. Amin. Bersorak, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh yes. Yesus batu penjuru, dari-Mu-lah Tuhan. Amin. Yes. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat kami. Yes. Haleluya. Yes Tuhan, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, yes,
keselamatanku. Amin. Ya, yes Tuhan. Penjelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Oh, oh. Yes Tuhan. Bersorak. Nyatakan. Yes. Yesus kaulah Tuhan. Kau Raja pemenang. Bersorak. Masyurkan. Yesus kaulah Tuhan. Bersorak. Bersorak. Nyatakan. Yesus kaulah Tuhan. Kau Raja pemenang. Bersorak. Yes, haleluya. Yesus kaulah Tuhan. Juru selamat dunia. Oh, yes Tuhan. Kami akan terus bersorak bagi kekuatan-Mu Tuhan. Bagi kuasa-Mu. Haleluya. Engkau bertahta Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Tempat perlindungan. Pertahanan. Yesus Tuhan. Agung dan perkasa. Yes. Megah. Amin Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan. Tubuh pertahanan. Yesus Tuhan. Yesus bersorak. Nyatakan. Yes. Kau Raja pemenang. Yes. Haleluya. Masyurkan. Yesus kaulah Tuhan. Juru selamat dunia. Bersorak. Amin Tuhan. Oh haleluya. Kau Raja pemenang. Bersorak. Yes Tuhan. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa. Megah dan percaya. Yes. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan. Amin. Tubuh pertahanan. Yes. Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Jesus, Jesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih.
Amin Tuhan. Padamu ku percaya, yes. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Hanya padamu Tuhan. Amin, amin. Yes. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Yesus, Yesus, mengatasi langit. Amin.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan yes Tuhan, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satu yes Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh yes Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Amin. kalau kami beribadah, maka sudah disiapkan berkat-berkat yang besar. Amin. Amin. Oleh karena itu kami mau Tuhan duduk diam, merendahkan hati kami, menangkap suara-Mu. Amin. Beri kami roh ketaatan Amin. yang sungguh-sungguh, karena waktunya tinggal sedikit. Tuhan, lindungi kami Amin. supaya kami tidak hidup menurut kemauan kami lagi, tapi kami hidup menurut kemauan Tuhan sebagai kepala gereja kami. Terima kasih. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Siap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Shalom. Sekali lagi teman-teman, kita boleh berjumpa kembali dalam kasih karunia dari Tuhan. Saudara, kita tahu seringkali kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan itu bagus. Tapi ada satu perkara yang terbaik kalau kita bisa dipuji oleh Tuhan. Ya, orang yang dipuji Tuhan itu pasti sudah memperkenankan hati Tuhan. Karena itu, saudaraku, minggu lalu berkata akhirnya dipuji. Tapi minggu ini kita bicara dipuji apanya? Cantik. Nah, ini Tuhan itu sebagai mempelai dan kita gereja sebagai mempelai wanita. Semua pria pasti merindukan ya istrinya itu cantik. Bukan hanya wajah, tapi cantik dalam segala hal. Istimewa karakter, cantik. Nah, kita mesti mengalami ini sampai Tuhan itu bisa berkenan kepada kita, berarti kita itu pasti akan diambil sebagai mempelainya. Minggu lalu sudah kita katakan bahwa
nanti banyak orang Kristen yang belum mengenal Tuhan melalui penderitaan. Nah, disitulah mengenal Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki yaitu mengenal Dia. Tapi tidak berhenti di situ, Paulus berkata, dan penderitaannya. Nah, orang kalau sudah mengerti Yesus itu begitu mengasihi sampai menderita, itu barulah kita mengenal yang disebut kepala. Jadi kita bisa menjadikan Yesus itu kepala kita. Kalau kepala berarti kita ini tubuh. Nah, kalau tubuh kita patuh. Dan itulah yang dialami nanti oleh jemaat yang tertinggal dalam rapture yang pertama. Karena Tuhan datang seperti pencuri, mereka belum siap, sehingga mereka mengalami masa penderitaan. Namun di masa penderitaan itulah mereka mengenal Tuhan. Ingat, saudara tidak bisa mengenal Tuhan tanpa melalui yang namanya salib, penderitaan. Kalau engkau tidak bisa menderita untuk Tuhan, engkau belum kenal Tuhan. Ya, jadi kita melihat apa artinya mengasihi Tuhan? Kata Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah. Nah, banyak orang Kristen ini hanya memperhatikan dirinya, tapi kurang yang namanya memperhatikan jiwa-jiwa. Saya bersyukur kalau ada orang-orang Kristen yang mau melayani anak-anak. Saya dulu begitu selesai kuliah, sebelumnya pun saya sudah melayani anak-anak. Sebelum lulus universitas, saya melayani anak-anak. Selesai pun saya kerja, saya melayani anak-anak. Kenapa? Karena itu jiwa. Nah, kita mesti memperhatikan anak-anak ini. Kalau kita mulai memperhatikan jiwa, kita ini mempunyai hati kasih. Nah, itu kasih yang benar itu, yaitu kalau kita melayani tanpa imbalan. Seperti anak kalau kita layani, imbalannya apa? Enggak ada, ya. Saudara, nah, jadi mereka mengalami penderitaan, tapi saat itulah mereka lalu disucikan, dimurnikan. Sehingga mereka lalu berpakaian putih. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 berbunyi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Iya, itulah sebabnya saya menghimbau saudara yang sekarang tidak mau menderita untuk Tuhan, menderita mungkin difitnah, khususnya itu. Kalau kita melayani Tuhan yang betul ya, pasti kena fitnah, itu pasti. Ya, itu pasti. Sama seperti Yesus. Dia difitnah, ya. Nah, kalau kita tidak mau menderita sekarang, nanti kita akan mengalami penderitaan yang membuat kita baru bisa terbuka, ya. Nah, banyak orang Kristen nanti seperti ini, ketika anak domba membuka meterai kelima. Sekarang ini diributkan, Pak Bekti, apakah ini sudah meterai 1, meterai 2? Saya bilang belum. Kalau menurut jadwal Wahyu, setelah rapture pertama, ya, buah sulung,
barulah meterai-meterai itu dibuka. Ya, karena itu termasuk murka. Tapi murka bukan berarti menghabiskan. Minggu lalu sudah saya katakan. Murka Allah itu tidak langsung menghabiskan. Tapi ada nanti yang namanya Tuhan itu murkanya ngetop, memuncak, ya. Nah itu nanti akan dihabiskan. Tapi kalau Tuhan marah itu seperti orang tua marah. Dan anak itu perlu dihajar. Begitu juga Tuhan izinkan nanti antikris membunuh orang-orang yang karena firman. Nah ini. Dan karena kesaksian, pengakuan. Ya. Dan mereka berteriak, Tuhan berapa lama? Engkau tidak membalas, berapa lama? Nah Tuhan kata, belum. Karena masih ada teman-temanmu yang berikut. Jadi ada sesi 1, lingkaran pertama, permulaan sengsara. Namun nanti ada sesi 2, sengsara besar. Ya, ini bagi buah susulan gereja. Apa masalah, Masalahnya kenapa? Mengapa Tuhan izinkan orang-orang percaya itu kok harus lewat sengsara? Karena belum berpakaian putih. Itu saja. Mungkin melayani Tuhan. Mungkin melakukan perbuatan yang ajaib, besar. Tapi pakaiannya belum putih. Jadi Tuhan itu tidak menilai soal pekerjaanmu untuk keselamatan. Pekerjaanmu itu besar atau tidak itu untuk pahala. Tapi untuk keselamatan Tuhan tidak menilai. Yang Tuhan nilai apa? Apakah pakaianmu putih? Nah, ini mesti disadari. Ya. Nah, mereka saat ini diberikan pakaian putih. Nah, dikatakan tunggu, istirahat lagi. Masih ada kawan-kawanmu yang juga sesi berikut. Karena itu sampai genap jumlah. Jadi jelas Tuhan itu mempunyai jatah. Sebelum jatahnya penuh, dia itu belum datang. Ya, perhatikan. Apa yang juga diceritakan dalam Matius 22 sama. Ya, coba undang supaya tempat perjamuanku ini penuh. Nah itu yang Tuhan minta. Ya, jadi masalah terutama itu karena soal pakaian. Lihat itu pakaiannya, compang-camping. Walaupun mungkin melayani Tuhan di hadapan Tuhan, kebenarannya belum sempurna. Jadi kalau kita masih sedikit-sedikit berbuat dosa, kan boleh, nggak boleh ya. Nah, saya tuliskan di sini, mengapa buah susulan gereja tidak terangkat pada rombongan yang pertama, seperti BSG yang hijau itu. Waktu Tuhan datang di udara, BSG terangkat buah sulung gereja. Kenapa buah susulan yang titik-titik itu tidak terangkat? Karena belum berpakaian putih. Jadi Tuhan itu cuma menilai itu. Apakah sudah punya pakaian putih? Nah kalau sudah membaca jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, Tuhan berkata, di Sardis ada beberapa yang berpakaian putih. Loh, ada beberapa, artinya sebagian besar tidak. Nah nanti sudah lihat dalam Wahyu pasal 3 itu, mengapa ya anak-anak Tuhan itu kok bisa belum berpakaian putih? Karena kamu disangka hidup padahal mati, kata Tuhan. Dan ini soal Roh Kudus. Ya, nanti sudah baca Wahyu pasal 3 itu. Jadi problemnya itu karena tidak menurut pimpinan Roh Kudus. Sehingga masuk sengsara. Untuk apa? Untuk dimurnikan imannya. Karena itu setelah
berkali-kali saya sampaikan ini, maka PA yang berikut mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi, itu adalah saya mau bicara tentang ini. Betapa kita semua ini mesti dimurnikan iman kita. Harus, ya. Kita melihat, oleh karena dimurnikan melalui sengsara itu, lalu buah susulan ini lalu bisa cantik di mata Tuhan. Ini sudah kita bacakan minggu lalu, tapi kita ulangi karena masih ada bagian yang belum saya terangkan. Coba kita baca Kidung Agung 4 ayat 1, ini bicara soal buah sulung gereja lebih dulu. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ya, sekarang kita baca bagaimana karakteristik dari buah susulan gereja. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi kalah karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Ya, ada bagian yang sama, ada bagian yang beda. Apa yang beda? Buah sulung gereja disebut sungguh cantik. Nah, ini enggak ada di buah susulan. Yang kedua, mata dikatakan bagaikan merpati. Ya, ini untuk buah sulung. Kalau di sini palingkanlah matamu. Ya, jadi ditatap mata oleh jemaat, ya, susulan, maka Tuhan itu enggak tahan begitu. Kamu palingkan matamu, ya. Aku enggak tahan melihat matamu. Nah, sekarang pasal 4 ayat yang kedua. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu, dan elok ucapanmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Ya, itu untuk buah sulung. Ya, gigi sama, pelipis sama, tapi bibir. Nah, ini enggak ada di buah susulan gerejaku. Bibir dan mulut, ya, seutas pita kirmisi bibirmu dan elok ucapanmu. Ya, pasal 6 ayat 6. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Iya, ini kalau tidak diteliti kita miss, ya, lewat. Saya ini orang yang suka kalau membaca teliti, sehingga apa toh bedanya ya antara pasal 4 dan pasal 6. Karena ini menunjukkan perbedaan antara buah sulung dan buah susulan. Ya, jadi baik buah sulung gereja maupun buah susulan akhirnya sama-sama disebut cantik dan manis. Tapi ada perbedaan. Perbedaan pertama dan kedua sudah saya terangkan minggu yang lalu. Apa kelebihan dari buah sulung? Dikatakan sungguh cantik. Nah, ini enggak ada buah susulanku. Kenapa disebut Tuhan sungguh cantik? Karena kelompok ini adalah kelompok yang percaya dan mau taat sebelum masa sengsara. Orang kalau mau taat sama Tuhan pasti harus menyangkal diri. Harus pikul salib. Itu harus. Jadi dia mau menderita lebih dulu. Misalnya sudah difitnah, saya tidak balas. Wah, itu tidak gampang. Ya, sudah dilecehkan, sudah dipermalukan, sudah tidak balas. Kenapa? Karena percaya dan taat pada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, buah sulung itu memiliki mata seperti mata Yesus. Apa? Mata merpati.
Nanti bandingkan Kidung Agung 4 ayat 1 itu buah sulung, dan Kidung Agung pasal 5 ayat 12 itu Tuhan Yesus. Saudaraku, mata bicara soal iman. Jadi orang-orang yang punya iman Yesus. Makanya dalam Galatia 2 ayat 20, sayang bahasa Indonesia diterjemahkan selalu tidak begitu. Ini terjemahan King James. I live by the faith of the Son of God. Aku hidup dengan iman dari anak Allah. Diulangi Yakobus 2 ayat 1. Masih ada lagi dalam Wahyu. Jadi jelas iman kita mesti imannya Yesus. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita menerima firman Tuhan. Bukankah itu Yesus? Firman itu Yesus. Jadi kalau firman itu lebih kuat dalam diri kita, kita pakai imannya Yesus. Ya. Karena itu kalau saudara baca Alkitab, kalau Yesus ditampar dia diam, nah lakukan seperti itu. Kalau engkau ditempeling, engkau tidak balas, nah Yesus kan begitu. Dia dimaki, dia tidak balas maki. Coba lakukan seperti itu namanya imannya Yesus. Nah yang ketiga ini yang baru, hari ini saya terangkan, memiliki bibir, ini buah sulung ya, memiliki bibir seperti seutas pita kirmisi dan ucapan yang elok. Bahasa Indonesia mulut, mestinya ucapan. Waktu saya baca kata bibir secara harafiah itu artinya penghentian. Termination, stop gitu. Jadi memang bibir kita ini pintu air ini. Saudara bisa stop atau buka, betul nggak? Begitu sudah buka, ngomong ya. Karena itu bisa tidak kita itu nyetop ini loh, mulut kita ini. Walaupun hati kita sudah jengkel, tapi jangan sampai berdosa. Kalau jengkel itu masih bibit dosa. Tapi begitu bicara, langsung itu jadi dosa. Ya, jadi bahaya sekali. Karena itu bisakah kita ini mengucapkan ucapan kebenaran. Menghentikan menjalarnya dosa. Nah, di sini katakan bibir seperti seutas pita kirmisi. Kirmisi itu warna merah, itu dari ulat ya, dan itu merah sekali. Dan itu menggambarkan darah. Karena itu wanita-wanita suka pakai lipstick merah, ya. Jadi itu bicara tentang penebusan Tuhan. Jadi ingat ya, di bibir kita ini kita mesti tahu, kamu ditebus loh. Mulutmu ini bukan mulutmu lagi. Bibirmu bukan bibirmu lagi. Nah, kalau kita bisa begitu, ini tidak mudah ya. Seringkali kita kilaf. Orang Jawa bilang keperucut. Nah, itu masih sering juga saya lakukan. Bukan sering ya, tapi kadang-kadang bisa loss. Kenapa? Emosi. Benar. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu mulut kita ini milik siapa. Miliknya Tuhan. Itu namanya ditebus. Tuhan kan berkata bahwa tubuhmu itu bukan milikmu lagi. Ayo. Ini kita mesti, iya ya. Tubuhku bukan milikku lagi. Jadi yang keluar ini mesti suara penebusan. Satu pengakuan. Ya. Jadi mulut kita ini pengakuan bahwa Tuhan itu menebus kita. Dengan apa? Dengan berkata benar. Dan waktu saya perhatikan untuk membuat
orang yang sakit kusta, itu gambaran dosaku, disucikan, itu juga dengan kain kermisi, dengan darah diberikan kepada orang yang hendak dikuduskan. Jadi benar, mulut kita ini mesti tiap kali berkata, Tuhan ajar aku bisa menekap mulut. Dan inilah kegagalan Ayub, bukan? Waktu dia menderita apa? Mulutnya. Sehingga akhirnya Tuhan bicara, lalu dia berkata, oke, aku tekap mulutku. Karena itu kalau kita menghadapi problem yang paling sukar itu mulut kita ini. Hati ini sudah seperti gunung mau meletus. Tapi kalau enggak meletus kan enggak apa-apa. Asal masih di dalam. Itu namanya bibit dosa. Tapi begitu keluar dari mulut, dosa. Nah nanti dengarkan ini juga persis kok hari Sabtunya besok minggu depan. Ya, minggu depan saya mau bicara dalam doa malam itu bibir ini. Hati-hati, kita ini mesti jaga, ya. Dan juga dalam bina iman nanti. Minggu depan hari Kamis saya menyampaikan bina iman. Juga persis juga ayatnya saya dapat sama. Aneh, ini berarti wah kita mesti memperhatikan. Nah berikut kita melihat karena penderitaan inilah dari jemaat sengsara dan mereka menjerit pada Tuhan, maka saya tuliskan di sini judul subtema ini, Tuhan tidak tahan. Wow. Tuhan tidak tahan apa? Melihat mata. Tadi dikatakan mata. Ya, palingkanlah matamu. Berarti aku enggak tahan melihat matamu. Palingkanlah matamu. Ya. Jadi melihat mata jemaat yang menengadah dan menjerit pada Tuhan. Bapak di sorga itu enggak tahan. Walaupun kita ini masih bandel gitu. Tapi mau bertobat. Tuhan kata oke. Saya tetap mau menolong. Saya kadang-kadang kalau baca Alkitab, Tuhan ini kok terlalu sabar ya. Ahab itu kan berdosanya begitu rupa. Tapi waktu dia ditegur sama Yesaya, lalu dia tahu salah, dia pakai pakaian karung, ya, pakai abu di kepala, Yesaya disuruh kembali. Katakan kepadanya, aku enggak jadi menghukum secepatnya, tapi nanti keturunannya. Loh, raja yang ditulis paling jahat sebelumnya. Dia melebihi dari raja-raja sebelumnya. Ahab. Tapi nanti masih ada lagi, Manase. Tapi Ahab ini begitu. Tapi Tuhan itu masih kalau orang bertobat itu Tuhan gak tahan. Lihat orang merendahkan diri pakai pakaian karung. Waduh. Oke, aku tidak hukum saat ini. Ya, aku tunda. Nah, jadi saat jemaat yang tertinggal, buah sulung gereja, mengalami penderitaan selama 7 tahun, mereka pasti menjerit. Pastilah orang-orang Kristen kalau menderita itu pasti, Tuhan, tolong dong Tuhan. Nah hal yang sama persis dialami juga oleh orang Israel. Ya, dan orang Israel nanti tinggal sisa itu. Waktu tinggal sisa ini mereka teriak pada Tuhan, jerit sama Tuhan. Ya, karena 2/3 dari bangsa Israel nanti akan dibunuh oleh antikris. Dan mereka teriak satu bangsa menangis semua. Nah, melalui aniaya antikris Israel, lalu bisa ingat, ya, dulu kan kita juga begitu menurut nenek moyang kita di Mesir. Mereka mengalami penderitaan tapi dibebaskan oleh Musa.
mereka ingat kembali. Karena itu kadang-kadang problem, ya seperti kita kalau kena COVID, jangan ya obat. Kalau kita kena apa-apa saja, entah COVID, entah ini, kita mesti coba periksa. Why? Rupanya Tuhan ingin kita itu introspeksi. Inilah yang dialami oleh jemaat Israel. Nanti Yesaya memberitahu lebih dulu. Ini loh yang nanti akan dikatakan oleh umat Israel. Yesaya 63 ayat 15 sampai 19. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ya, janganlah kiranya engkau menahan diri. Nah ini yang diminta. Jadi waktu penderitaan itu janganlah engkau diam Tuhan, jangan kau diam terus. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Iya, ini seperti buah sulung gerejaku yang bibirnya tadi merah. Penebus, ingat sekarang ini orang Israel berkata, engkau Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Nah, jadi orang Israel ingat penebusan yang dulu dilakukan oleh Tuhan saat mereka di Mesir. Sekarang nama itu kan tetap namanya penebus kami. Tuhan kembalilah Tuhan. Jangan kau biarkan kami sampai kami diinjak-injak. Ya, nanti Yerusalem itu waktu orang Israel bikin bait Allah itu nanti kan diinjak-injak. Ya, dinajiskan oleh antikris. Tuhan kembalilah karena hamba-hambamu ini. Nah ini suatu hati yang merendah. Pertobatan dari orang Israel. Ayat 19. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Iya, jadi umat Israel dalam aniaya antikris itu memohon, Tuhan pandanglah dari sorga, lihat toh derita kami ini. Mereka nangis, mereka menjerit. Kalau nanti sudah baca kitab Nabi Zakaria, sudah akan rasa terharu. Kenapa? Karena seluruh bangsa menangis. Satu bangsa. Ini pertobatan nasional. Wah luar biasa. One day, dalam satu hari. Mereka nanti nangis. Dikatakan semuanya. Tidak ada yang tidak nangis. Memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan kalau digitukan, wah dia nggak tahan. Nggak tahan. Tuhan itu nggak tahan. Ya. Jadi kalau Tuhan menjawab keluhan sisa Israel, begitu juga jemaat Tuhan yang tertinggal. Karena itu sebetulnya antikris itu didesain oleh Tuhan. Memang Tuhan tahu bahwa bangsa ini nanti akan membunuh Tuhan Yesus. Itu Tuhan sudah ngerti jauh sebelumnya. Nanti ditolak, Tuhan tahu. Karena itu Musa juga bernubuat. Ya. Tapi nanti akhirnya mereka itu akan bertobat. Kapan? Melalui penderitaan yang berat. Sekarang ini sudah menderita melalui bangsa-bangsa. Sudah lihat saja di koran selalu yang salah siapa? Disalahkan Israel.
Betul enggak? Walaupun dia cuma berkata, saya tidak menyerang dulu. Pokoknya kalau saya diserang, saya balas. Itu konsep. Ya. Jadi yang memulai itu bukan selalu dari Israel. No. Faktanya sudah lihat sekarang negara-negara tahu teknologi Israel. Mereka sekarang bergabung. Karena membantu. Ya. Negara Ethiopia itu dulu kelaparan. Sekarang ini produksinya luar biasa. Kenapa? Diubah. Ya, dibantu. Jadi memang bangsa ini membantu banyak negara. Banyak. Karena itu sekarang negara-negara Arab sudah mulai lihat. Wah ya, buktinya kami ini tidak dirongrong. Kami dibantu. Ya, kami dibantu. Tidak, kelompok yang memusuhi Israel itu malah minta bantuan terus dari kami. Tapi ini tidak membantu kami. Jadi mereka mulai terbuka. Ya. Nah, waktu jemaat sengsara ini nanti menderita, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ya, melihat mereka yang menderita. Kidung Agung 6 ayat 5a. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi tidak tahan karenanya. Ya, terjemahan bahasa Indonesia bingung. Tuhan bingung. Loh, kok Tuhan kok bingung? Saya begitu baca ini pasti salah ini. Kurang bagus terjemahnya. Ya, saudaraku. Palingkanlah matamu, aku enggak tahan melihat matamu. Mata yang bagaimana? Mata yang menangis. Tapi bukan mata tangisan Esau. Esau juga menangis. Ya, tapi apa kata Tuhan? Esau tidak ada kesempatan untuk apa? Bertobat. Tapi beda dengan Petrus. Begitu dia menyangkal Yesus, ayam berkokok, langsung dia sadar. Ingat perkataan Tuhan, dia nangis tersedih-sedih. Oh, Petrus sungguh-sungguh bertobat. Nah, begitulah, nanti orang Israel itu melalui penderitaan dan juga gereja Tuhan yang terlambat merespons, melalui penderitaan barulah mereka itu nanti benar-benar mencari Tuhan. Dengan air mata, dengan jerit, dengan tangis. Ini pengalaman seperti yang dialami oleh orang Israel waktu dalam kitab Hakim-Hakim. Nanti sudah baca kitab Hakim-Hakim, selalu kalau ada problem mereka menjerit pada Tuhan. Begitu selesai problemnya, kembali berdosa. Problem datang lagi, bangsa lain menyerang kembali, nangis lagi sama Tuhan. Tuhan bangkitkan seorang hakim, penolong. Setelah hakim ini mati, baik, ya mereka sudah aman, berdosa lagi. Tobat, kumat. Nggak pernah berhenti. Dan ini terus, ya. Nah, tapi waktu satu saat mereka begitu rupa terjepit, mereka sadar, wah, nggak ada penolong lain, nggak bisa. Nah ini ditulis dalam kitab Hakim-Hakim 10 ayat 15 dan 16. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kapan Tuhan tidak tahan? Bukan ayat 15. Kalau ayat 15, kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya, mereka pernah begitu juga, mengaku, lalu cuma begitu, nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan berkata, pergi kamu. Ya ayat sebelum ini. Aku tidak mau nolong lagi, pergi. Minta tolong pada yang lain. Tapi mereka mengaku, kami telah berbuat dosa. Jadi
Pertama, pengakuan yang bisa menggerakkan. Tapi tidak cukup. Sampai ayat 16. Dan mereka menjauhkan para allah asing. Nah, ini pertobatan yang juga diplus pada satu sisi yang lain. Itu seperti suku koin, ada gambar, ada tulisan. Ya, kalau kita menjauhkan allah asing dan ibadah kepada Tuhan. Nah, ini yang membuat Tuhan lihat, oh ya, bertobat. Ya. Dan kalau Tuhan sudah lihat bertobat, Tuhan tidak tahan. Siapa saja. Dosamu merah seperti kain mesi, berat. Karena itu kita jangan menghakimi lebih dulu. Orang-orang yang salah, mungkin pendeta yang salah. Siapa tahu setelah mereka dihajar Tuhan, mereka bertobat. Bisa masuk surga? Tetap bisa. Asal bertobat. Lalu berbalik, itu namanya berbalik. Datang pertolongan Tuhan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita ini tidak dapat dikalahkan kasih-Nya. Tidak bisa disirnakan dengan kejahatan manusia. Allah tidak pernah menyesal dengan anugerah-Nya. Kalau orang mau bertobat, kembali, Tuhan kata, aku buka tangan. Bukankah itu cerita? Anak terhilang. Bagaimana merugikan ayahnya. Sampai kakaknya berkata, wah, tapi waktu pulang kembali dengan pertobatan. Maka ayahnya ini yang sudah melihat dari jauh, bukannya menunggu, lari. Kenapa? Tidak tahan. Tuhanmu tidak tahan. Namun kita melihat lebih lanjut setelah ini. Lalu ada ayat-ayat ini. Waktu dikatakan aku enggak tahan. Lalu Tuhan berkata ini. Kidung Agung 6 ayat 8-10. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ya, mungkin saya heran. Kok Tuhan digambarkan seperti ini? Permaisuri ada 60, selir 80, darah-darah tidak terbilang, tapi dialah satu-satunya merpatiku. Nah ini Tuhan sudah puji di sini sampai merpatiku dan idam-idamanku. Dari yang literal dikatakan my perfect one. Ya, jadi yang sempurna, satu-satunya yang sempurna, yaitu gereja yang mau sungguh-sungguh. Waktu saya berdoa ini, aduh Tuhan, kok ada permaisuri, ada selir ini apanya Tuhan ini? Aneh bukan? Iya. Nah, lalu Tuhan memberikan pengertian. Walaupun Tuhan itu kepala gereja, mempunyai permaisuri. Apa itu permaisuri? Dari katanya Malka, ini sama dengan kalau feminin itu Malka. Kalau yang laki itu Melek. Melek itu raja. Jadi orang yang punya posisi raja. Di gereja kan banyak. Ya, yang mau jadi raja gitulah.
Artinya apa sih? Pemimpin, leaders yang mau ngatur. Ya ini penting juga di gereja, betul nggak? Sudah lihat seperti orang Israel. Musa itu membagi 12 suku, dan satu suku ada yang 60.000, ada yang 70.000, betul nggak? Ada yang 40-an ribu. Tapi tiap itu ada pemimpinnya. Nah itu pemimpin suku. Tapi waktu Tuhan memilih pengganti Musa, ternyata Tuhan tidak pilih pemimpin itu. Tidak. Milih siapa? Joshua. Siapa Joshua? Abdi, budaknya Musa. Loh. Jadi ingat ya, seperti itu. Jadi di gereja ini ada permaisuri. Ada pemimpin, leader. Ya, yang punya memang kapabilitas leadership. Memang Tuhan pakai. Dan apa itu selir? Pileges, kekasih di luar ikatan suami istri. Jadi kekasih, tapi di luar yang disebut istri. Itulah orang-orang yang dicintai Tuhan. Tapi belum masuk kategori mempelai. Apa itu mempelai? Itu cuma satu tubuh. Ya. Jadi mempelai ini bukan satu orang, tapi satu tubuh. Yaitu orang yang perfect, bisa diatur oleh sang kepala. Jadi kalau permaisuri ini kan di luar, bukan tubuh. Ya, pembantu, menolong raja. Selir juga menolong raja. Ya, saudaraku, tetapi bukan mempelai. Wow, indah sekali. Ya, jadi memang gereja buah susulan itu terlambat merespons. Memang kita sudah terangkan waktu diketuk, dia tidur. Dia berkata, masa aku ganti pakaian lagi? Nah, dia buka, mempelainya sudah pergi. Nah, dia kejar, malah dipukuli. Nah, itu artinya menderita. Ya. Nah, memang buah susulan gereja terlambat merespons. Tapi setelah masuk masa sengsara, yang merupakan api, iman mereka dimurnikan. Lalu oleh karena mereka dimurnikan, sekarang Tuhan kasih predikat baru. Apa? Dialah satu-satunya merpatiku. Satu-satunya, one. One di sini bukan one ya laki, one perempuan, bukan. Tapi satu tubuh Kristus. Jadi Tuhan itu melihat paling penting itu ketulusan kita, integritas. Karena itu orang-orang yang kurang integritasnya gak mungkin bisa masuk mempelai. Dia itu hanya orang pengiring nanti. Ya, kalau di tabernakel itulah mereka yang di halaman. Gak bisa masuk ruangan masuci. Ya. Lalu apa yang kedua? Dikatakan oleh mempelai laki. Satu-satunya yang sempurna. My perfect one. Atau satu-satunya yang tidak ternodakan. My undefiled one. Ya. Jadi artinya tidak bercacat celah. Bukankah ini yang ditulis dalam Efesus? Ya. Bahwa gereja Tuhan itu nanti akan disucikan sampai tidak bercacat celah. Lalu apa? Satu-satunya anak ibunya. Anak kesayangan. Nah ini terjemahan anak kesayangan ini. Bagi yang melahirkan. Dalam bahasa Inggris katakan, she is the choice one.
Jadi orang yang terpilih dari sekian orang, tadi selir, permaisuri, tapi ini yang terpilih menjadi mempelai. Wow, ini yang harus kita masuk ke situ. Memang kata bar, ini kesayangan bar, bahasa Indonesia kesayangan, mestinya bermakna terpilih, murni, kosong. Wah, saya baca kosong apa? Berarti hidupnya ini sudah bukannya dia lagi. Nol. Tapi siapa? Kristus. Inilah orang yang taat full. Mari kita semua belajar. Ya, saya katakan belajar. Yuk kita berlomba belajar. Ya, jadi kita belajar untuk taat penuh 100%, bukan 90%, tapi 100%. Nanti kalau begini, maka permaisuri selir-selir berkata, wah, ini bahagia. Ya. Lalu mendapat apa? Mendapat pujian. Nah, luar biasa. Nah, ini memuncak, ya. Jadi anggota tubuh Kristus yang taat sepenuh pada Kristus. Perhatikan ya, taat full. Tidak 90%, tidak 95%, tapi 100%. Karena itu coba ikuti saja Yesus. Kalau sudah baca Yesus, ya dilukai, dia nggak balas. Dia Allah lah. Dia bisa balas. Tapi dia tetap tidak memakai kealahannya. Dia diludahi, dia diam. Ya, ditampar, dia diam. Karena itu seperti domba yang keluh. Nah ini nggak mudah ya. Kalau sudah begitu ini hati kan, wah gengsi ini loh. Sudah bukan seperti Yesus ya. Kita saja yang mungkin S1 saja, S2, S3 kena begitu. Wih, apalagi punya posisi. Tuhan bukan S1, bukan S2, bukan S7. S komplit ya. Maha kuasa. Ya. Sehingga anggota tubuh Kristus yang begini ini nanti ada teriakan suara ini dari orang-orang dibacakan. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan matahari surya. Ini bicara semua tentang apa? Terang, terang, terang. Ya, saudara. Jadi kita harus menjadi anak-anak terang yang bisa menyingkirkan kegelapan. Inilah dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Apa panji-panji kita? Dikatakan dalam Kidung Agung, panji-panjinya adalah kasih. Ya, kalau kita menjadi anak Tuhan yang bisa mengasihi, karena itu saya harap kalau kita menjadi orang Kristen masih ada rasa gak seneng sama orang, gak bisa betul-betul mengasihi tubuh Kristus. Perhatikan ya, tubuh Kristus ini kan bukan Anda sendiri, kan ada orang lain juga yang percaya. Tapi yang belum betul-betul mungkin belum seperti saudara ya peringkatnya. Tapi saudara mesti mempunyai hati yang mengasihi. Nggak boleh kita itu lalu
ya menyepelekan. Itu urusan Tuhan nanti. Karena itu kalau ketemu dengan orang-orang, saudara masih ada rasa nggak enak, coba engkau mesti teriak, Tuhan bebaskan saya. Kalau saya nggak hidup dalam kasih, saya tetap dalam kegelapan. Itu kata Tuhan. Orang yang tidak mengasihi tetap dalam kegelapan. Belum anak-anak terang. Nah, kalau saudara nanti baca dalam 1 Tesalonika 5, siapa yang nanti bisa bebas dari artinya rapture, mengalami pengalaman bertemu dengan Tuhan. Mesti anak-anak terang. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, saudaraku, jangan sampai kegelapan menyelinap dalam hati kita. Istimewa jangan sampai punya kebencian. Wah, kalau sudah benci itu bahaya. Karena kata Tuhan, orang kalau benci itu sudah sama dengan apa? Pembunuh. Karena itu hati-hati, saya itu selalu berkata, aduh banyak orang Kristen ini kelihatan baik. Tapi kalau punya hati dengki, ada benci sama saudaramu seiman, itu sudah nggak betul, nggak beres. Marilah kita minta Tuhan, lindungi kami Tuhan. Dari pikiran-pikiran yang salah, perasaan yang salah, yang sering mengganggu kami. Sehingga tidak bisa merespons kasih Tuhan. Mari kita melihat Yesus yang tersalib. Kasihnya yang begitu besar. Dan kita mau berkata, Tuhan lindungi kami dari hal-hal yang berbahaya. Lindungi kami. Kembangkanlah penudung-Mu Tuhan. Kembangkanlah penudung-Mu atasku. Sebab Engkau penebusku. Lindungi, 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 lindungi. Kembangkanlah penudung-Mu atasku. Sebab Engkau penebusku. Lindungi, lindungi, lindungi. Mari kita mau menjaga mulut kita ini. Ingat, tadi katakan bibir seperti seutas pita keremisi. Mari di mulut kita ini ada penjagaan warna merah itu.
darah Yesus. Kita ingat bagaimana korbannya Yesus. Dan kalau engkau melihat itu, engkau berkata, oke dah. Orang lain salah, saya mau selesaikan. Saya tidak mau menuntut. Ini yang penting sungguh. Anda jangan menuntut orang lain. Anda bukan hakim. Mari kita berkata, Tuhan, Engkau penebus kami. Lindungi kami. Supaya jangan sampai hukuman tiba atas kami. Lindungi kami, Tuhan. Lindungi. Lindungi. Kembangkanlah penundungmu atasku. Yes, Lord. Sebab Engkau penebusku. Lindungi, lindungi. Amin. Mari kita mau berdiri, berseru pada Tuhan, lindungi Tuhan. Dari hari murka-Mu, dari masa sengsara yang sudah di depan kami, kembangkan sayap-Mu. Engkau perisai kami, Tuhan. Penebusku. Lindungi, lindungi, lindungi. Sebab Engkau penebusku. Sebab Engkau penebusku. Lindungi, lindungi Tuhan. Lindungi, lindungi. Sebab Engkau, sebab Engkau, Engkau kepala kami, yang bisa melindungi setiap anggota tubuhmu. Lindungi, lindungi. Terima kasih. Lindungi kami, lindungi. Oh, lindungi kami, Tuhan. Kami mau berada di bawah sayap-Mu. Kami tidak mau membusungkan dada kami. Kami mau menekukkan kaki kami.
Oh ya sana korese. Kira sonakai. Oh Tuhan, tobatkan kami. Yang mendengarkan firman-Mu ini, kami mau bertobat Tuhan. Jadikan hati kami seperti hati-Mu ya Bapa. Seperti hati-Mu ya Yesus. Supaya kami pakai iman-Mu Tuhan. Sebab Engkau penebusku, lindungi, lindungi, lindungi. Itulah permohonan kami, ya Yesus. Jadilah mempelai kami, jadilah kepala di mana Engkau minta sebagai istri. Kami mau tunduk kepadamu ya Yesus. Amin Tuhan. Kami tidak mau melanggar, kami mau belajar menyangkal diri kami, memikul salib, supaya kami bisa serupa dengan Kau. Amin. Dan kami tidak perlu masuk masa yang berat, Yes. masa sengsara. Yes Tuhan. Tapi kami boleh Tuhan lebih dulu diangkat Tuhan. Amin. Menjadi buah sulung gereja-Mu. Amin. Terima kasih Bapak. Sadarkan kami semua pendengar-pendengar. Supaya kami menjadi orang Kristen yang benar-benar mau hidup kami terus Tuhan serupa dengan Kau. Amin. Tolong kami tahu banyak kelemahan kami. Tapi Engkau memberikan kami roh penolong Tuhan. Amin. Yes. Dan firman-Mu yang membimbing kami supaya peta jalan. Supaya kami tidak semau diri kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu tahu masa-masa yang sulit ini masih di depan kami. Lindungi kami, Amin. jagai kami. Amin. Istimewa anak-anak yang sakit Tuhan, jamah mereka. Yes. Mereka memandang pada Engkau. Yes Tuhan. Pulihkan mereka dari Amin. gangguan-gangguan pandemi ini Tuhan. Yes, Bebaskan Tuhan. mereka. Amin. Dan sembuhkan mereka juga. Amin. Dan sekarang kami tadakan tangan kami. Segera terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau Amen. dan melindungi engkau, Amen. menyinari engkau dengan wajahnya Amen. dan memberi engkau kasih karunia. Yes, amen. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amen. dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 20
Atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silahkan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.